Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan bersama saya Yuli Indasari SMMM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bab 4 Break-Even Point atau BEP yang terdiri dari 7 materi. Oleh karena itu untuk bab 4 ini saya akan pecah menjadi 2 video pembelajaran. Untuk video yang pertama ini kita akan membahas terkait definisi BEP, metode analisis BEP yang terdiri dari metode matematika dan juga metode grafik, margin of safety, dan juga perubahan titik BEP. Kemudian untuk video pembelajaran kedua akan berisi materi harga jual dan kuantitas pada laba tertentu, menentukan BEP lebih dari satu produk, dan menggambar grafik dengan beberapa kondisi. Untuk video yang pertama ini kita mulai dari definisi BEP terlebih dahulu. Break-even point atau nanti selanjutnya kita sebut sebagai BEP atau titik impas itu merupakan suatu kondisi di mana pada periode tertentu perusahaan itu tidak menderita kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Nah, biasanya perusahaan ini menggunakan BEP untuk menentukan output perusahaan pada tingkat keuntungan tertentu yang diharapkan, kemudian mengevaluasi profitabilitas keuangan, kemudian untuk mengukur sejauh mana pengaruh perubahan harga, pengaruh perubahan biaya tetap, dan pengaruh biaya variabel terhadap tingkat output yang ingin dicapai. Nah, untuk analisis BEP itu terdiri dari dua metode, yaitu metode matematika dan juga metode grafik. Kita mulai dengan metode matematika. Pada metode matematika ini kita akan diperkenalkan dengan rumus BEP. Nah, rumus BEP itu ada dua, yaitu rumus untuk mengetahui berapa kuantitas BEP dan juga rupiah BEP. Nah, untuk Q BEP, rumusnya adalah FC dibagi P min P. Sedangkan rupiah BEP itu rumusnya adalah FC dibagi hasil pengurangan dari 1 min V per P. Di mana P itu merupakan harga barang per unit, Q itu adalah kuantitas barang, FC itu adalah biaya tetap atau fixed cost, kemudian V itu adalah biaya variabel per unit, dan VC itu adalah biaya variabel total. Jadi harus bisa bedakan mana yang biaya variabel per unit, mana yang biaya variabel total. Nah, untuk V itu bisa kita cari dengan membagi biaya variabel total dengan kuantitas. Kemudian untuk VC itu bisa kita ketahui dengan mengalihkan biaya variabel per unit dengan kuantitas barang. Kemudian kita juga dikenalkan dengan TR. TL itu adalah total revenue atau penerimaan total. Juga bisa diketahui dengan rumus P kali Q atau harga dikalikan dengan kuantitas. Kemudian di sini ada TC. TC itu adalah biaya total yang bisa kita dapatkan dengan merumuskan atau menghitung penambahan dari fixed cost ditambahkan dengan biaya variabel total. Langsung ke contoh penyelesaian BEP saja. Misal di sini ada suatu pabrik kertas memproduksi 500.000 rim kertas A4 untuk berat 80 gram dengan biaya tetap 1 miliar, biaya variabel 30.000 per rim, kemudian harga jualnya ada 50.000 per rim. Kemudian kita disuruh untuk menentukan kuantitas yang harus dijual agar impas, tidak untung dan tidak rugi, dan berapa besar penerimaan atas kondisi tersebut. Jika diketahui FC itu 1 miliar, kemudian biaya variabel per unitnya itu ada 30.000 dan harganya ada 50.000, maka kita bisa menghitung kuantitas BEP dan rupiah BEP. Kuantitas BEP rumusnya adalah FC dibagi P per V, berarti 1 miliar dibagi 50.000 dikurangi 30.000, maka kita dapatkan angka 50.000 rim untuk kuantitasnya. Kemudian untuk rupiah BEP-nya, itu rumusnya adalah FC dibagi 1 min V per P, maka di sini 1 miliar dibagi 1 min 30.000 per 50.000, atau 1 miliar dibagi 1 min 0,6. 0,6 atau 1 miliar dibagi 0,4, maka kita dapatkan angka 2,5 miliar. Jadi, untuk mendapatkan titik impas atau di mana perusahaan itu tidak untung dan
tidak rugi, maka perusahaan itu bisa memproduksi 50.000 RIM dengan total rupiah atau total penerimaan sebesar 2,5 M. Ini nggak untung dan nggak rugi. Nah, selain metode matematika, kita juga dikenalkan dengan metode grafik. Grafik seperti ini ya. Nah, titik impas atau titik BEP pada metode grafik itu diperoleh ketika terjadi perpotongan antara garis TR dengan garis TC, ya, total revenue dan juga garis total. Berarti pada metode grafik ini mengakui bahwa titik impas itu terjadi ketika total revenue itu sama dengan total cost jumlahnya. Nah, makanya di sini terjadi perpotongan. Nah, kalau kita lihat di soal sebelumnya, itu terdapat informasi nilai harga atau P itu ada 50.000 RIM, kemudian kuantitas BEP-nya, P harganya ada 50.000, kemudian kuantitas BEP-nya ada 50.000 RIM, FC-nya 1 miliar, kemudian kita harus cari VC atau total biaya variabelnya dengan mengalihkan biaya variabel per unit dengan kuantitas BEP-nya. Maka di sini kita dapatkan 1,5 M. Nah, tadi titik impas itu terjadi ketika TR sama dengan TC. Maka kita cari dulu angkanya, apakah benar TR sama dengan TC gitu ya. Nah, ketika kita memasukkan ke dalam rumus TR, P kali Q, dan rumus TC, FC ditambah VC, itu kita mendapatkan angka yang sama, yaitu 2,5 M dan 2,5 M. Maka bisa kita simpulkan bahwa titik impasnya adalah di angka 2,5 M. Nah, kalau kita lihat hasil perhitungan matematika dan juga hasil perhitungan grafik, metode grafik itu sama ya. Jadi rupiah BEP itu terjadi jika TR sama dengan TC. Sama angkanya. Ya, di sini tadi kita hitung dengan rumus rupiah BEP, kita juga mendapatkan angka 2,5. Kemudian kita juga coba hitung dengan ketentuan dari metode grafik, hasilnya juga 2,5 miliar. Maka bisa kita simpulkan mau pakai metode grafik, mau pakai metode matematika, hasilnya tetap sama angkanya ya, rupiah BEP-nya. Nah, untuk menggambar ini, langkah pertamanya kita gambar garis vertikal terlebih dahulu untuk menggambarkan rupiah. Ini di sini dalam miliaran, kemudian eh, garis horizontal ini menggambarkan kuantitas atau ribuan. Nah, langkah pertamanya, rekan-rekan sekalian harus menggambar garis fixed cost dan juga variable cost-nya dulu. Fixed cost ini di angka 1 miliar ya, 1 miliar. Makanya dia ada di sini dan garisnya adalah garis horizontal, sejajar dengan garis kuantitas. Ini melambangkan bahwa mau berapapun kuantitasnya, jumlah biaya fixed cost yang harus dibayarkan itu tetap sama di angka 1 miliar. Makanya grafiknya seperti ini. Kemudian kita coba gambar grafik fixed cost. Grafik fixed cost itu dimulai dari sumbu 0 ini ke diagonal ke arah sebelah kanan atas yang melambangkan bahwa semakin tinggi kuantitas yang diproduksi ke kanan, maka biaya yang dibayarkan juga akan semakin tinggi juga ke atas gini ya. Nah, kalau sudah baru kita menggambarkan garis TR. TR itu dimulai dari sumbu 0 ke diagonal ke atas kanan. Ini juga melambangkan bahwa semakin tinggi kuantitas yang diproduksi atau dijual, maka penerimaannya juga akan semakin tinggi. Nah, garis TC, kalau garis TC berbeda dengan TR. TC itu dimulai dari grafik angka fixed cost ya di sini ya. Karena TC ini merupakan gabungan dari penambahan fixed cost ditambah dengan variable cost. Makanya dia dimulai dari nominal fixed cost diagonal ke arah kanan yang sejajar dengan garis dari variable cost. Nah, ketika terjadi perpotongan antara TR dengan TC, maka di sini ya, inilah yang dinamakan dengan titik impas atau titik BEP. Di mana tadi kita dapatkan untuk kuantitas produksinya itu di angka 50.000, kemudian untuk total penerimaannya itu di angka 2,5 miliar. Nah, cara menggambarnya seperti itu. Jadi dimulai dengan FC, VC, TR, kemudian TC. Pertemuan antara
perpotongan antara garis TR dan TC itu dinamakan dengan garis BEP. Nah, disitulah kita bisa menggambarkan titik-titik putus untuk memberitahu bahwa kuantitas BEP dan rupiah BEP-nya itu sebesar sekian gitu ya. Nah, selain untuk menggambar grafik tadi kondisinya, metode grafik juga bisa memberitahu kepada perusahaan kapan perusahaan itu menderita keuntungan dan kerugian. Nah, di sini bisa dilihat rekan-rekan sekalian, perusahaan itu untung ketika garis TR itu lebih tinggi daripada garis TC. Artinya TR lebih besar angkanya daripada total cost atau TC. Maka di sini perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan apabila dia memproduksi di area sebelah kanan. Berarti harus memproduksi lebih dari 50.000 frame atau 50.000 unit tadi ya, supaya bisa mendapatkan keuntungan di sebelah sini. Tapi kalau misalnya perusahaan itu memproduksinya kurang dari 50.000, maka dia akan menderita keuntungan karena garis TR ini lebih rendah daripada garis TC. Berarti total penerimaannya ternyata lebih rendah dari total biaya yang dibayarkan. Seperti itu ya untuk metode grafik. Nah, selanjutnya ada materi yang berkaitan dengan margin of safety. Nah, di sini margin of safety itu merupakan margin yang berfungsi untuk memberitahu ya batas maksimal penurunan penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, rumusnya adalah rencana penjualan dikurangi BEP, rupiah BEP ya di sini, kemudian dibagi rencana penjualan dikalikan 100%. Nah, pada soal sebelumnya kita mendapatkan rupiah BEP itu sebesar 2,5 miliar, kemudian misal perusahaan itu merencanakan penjualan 4 miliar, kita bisa mencari tahu margin of safety dengan memasukkannya ke dalam rumus. Berarti rencana penjualan ini 4 miliar dikurangi 2,5 miliar dibagi dengan 4 miliar. Kemudian dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 37,5%. Maka bisa disimpulkan bahwa batas maksimal penurunan penjualan agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian itu berada pada angka 37,5%. Selain itu, ternyata ada beberapa komponen yang bisa merubah titik impas BEP di grafik atau dalam sebuah perusahaan. Nah, komponen-komponen itu adalah komponen harga, komponen biaya variabel, dan komponen biaya tetap atau fixed cost, dan juga variable cost, dan P, di sini P ya. Nah, perubahan itu bisa perubahan kenaikan yang dilambangkan dengan formula 1 plus X%, dan juga perubahan dalam penurunan yang dilambangkan dengan formula 1 min X%. Nah, sebenarnya rumusnya itu sama dengan ketika kita mencari rumus kuantitas BEP, tapi ditambahkan dengan formulasi perubahan kenaikan dan formulasi perubahan penurunan. Nah, ini yang pertama, misal di perubahan harga, berarti formulasi untuk kenaikan dan penurunan itu dikalikan dengan lambang P. P itu kan tadi melambangkan harga. Ya, di sini P kali 1 plus X%, di sini juga P kali 1 min X%. Kalau perubahan biaya variabel, berarti formulasi untuk kenaikan dan penurunannya itu berada pada biaya variabelnya. Nah, ini dikali ya, 1 plus X% kali V. Ini juga sama, 1 min X% kali V juga. Nah, kalau di biaya tetap berarti formulasi kenaikan dan penurunannya itu berada pada FC. Berarti FC kali 1 plus X% kalau naik, kalau turun berarti FC kali 1 min X%. Jadi sebenarnya rumus yang dipakai satu, cuma tinggal kenaikan dan penurunannya itu ada di komponen mana? Di harga kah, di biaya variabel kah, atau di biaya tetap? Jadi lebih mudah untuk menghafalkan gitu ya. Nah, misal di sini dengan soal sebelumnya, kita diminta untuk menentukan kuantitas yang harus dijual apabila harga naik 10% dan harga turun 20%, biaya variabel naik 50% dan biaya variabel turun 20%, kemudian biaya tetap naik 20% dan biaya tetap turun 10%. Maka untuk perubahan harga, kenaikan dan penurunan, misal harga naik 10%, kita kemudian masukkan ke dalam rumus,
di mana nanti presentasenya coba dirubah dulu ke dalam bentuk desimal ya, baik untuk kenaikan dan juga penurunan. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, kita mendapatkan kuantitas yang harus dijual di angka 40.000 RIM. Kemudian untuk harga turun 20%, maka kita dapatkan kuantitas yang harus dijual di angka 100.000 RIM. Kemudian untuk perubahan biaya variabel ketika terjadi kenaikan 50%, maka kuantitas yang harus dijual itu di angka 200.000 RIM. Kemudian ketika terjadi penurunan biaya variabel 20%, maka kuantitas yang harus dijual di angka 38.461 RIM. Kemudian untuk perubahan biaya tetap di sini, misal ada kenaikan 20% gitu ya, maka kuantitas yang harus dijual itu di angka 60.000 RIM. Dan apabila biaya tetapnya turun 10%, maka kuantitas yang harus dijual di angka 45.000 RIM. Jadi itu untuk materi pada video pembelajaran yang pertama. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.